didukung oleh Pemirsa, Indonesia tidak pernah kekurangan potensi wilayah yang luar biasa. Salah satunya adalah Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau yang sejak tahun 2007 telah ditetapkan sebagai kawasan FTZ atau Free Trade Zone, yakni zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kini FTZ Bintan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional karena daya tarik investasinya yang mendunia. Tidak hanya berkembang sebagai kawasan industri dan perdagangan strategis, Bintan juga terus bertransformasi menjadi wajah investasi Indonesia yang kompetitif di mata global. Dan pada pagi ini pemirsa, saya Gemma Tanjung akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam dialog hangat bersama dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Bapak Farid Irfan Siddik, sosok yang juga dikenal sebagai Kepala BP termuda di Indonesia saat ini dengan kepemimpinan muda yang membawa semangat transformasi dan percepatan pembangunan kawasan. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana Bintan memikat dunia. Kita akan langsung sapa. Selamat pagi Pak Farid. Selamat pagi Mbak Gemma. Sehat Pak Farid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Farid, kita akan sedikit flashback nih Pak. Mengingat kembali ketika momen awal memimpin 4 tahun lalu sebagai Kepala BP Bintan. Seperti apa sebenarnya pada waktu itu ya Pak kondisi kawasan, tantangan yang paling berat dari sisi investasi, infrastruktur, pelayanan, dan bahkan kepercayaan dari pelaku usaha ketika Bapak menjabat jadi Kepala BP Bintan? Ya, jadi berarti di 2021 akhir pada saat itu saya dilantik. Memang ini tantangan yang baru dalam hidup saya gitu ya. Hal baru yang tiba-tiba hadir gitu. Pada saat saya pertama kali masuk di BP dan memimpin BP, saya memang melihat kendala terbesar yang kami hadapi pada saat itu adalah kami harus melakukan penyesuaian, Mbak. Karena di 2021 akhir itu saya ingat betul bahwa itu masih dalam suasana yang cukup krusial. Pada saat itu kita menghadapi pasca pandemi COVID-19 kan. Jadi dari mulai kunjungan turis mancanegara maupun pelaku-pelaku usaha itu sangat terbatas dalam mengakses kawasan kami gitu ya, untuk melihat potensi-potensi yang ada. Karena semua akses hampir tertutup pada saat itu. Lalu yang berikutnya, tantangan yang saya hadapi pada saat itu adalah kelembagaan BP pada saat itu masih dalam tahap pematangan. Ya, jadi ada transformasi yang memang setiap tahunnya diupayakan gitu ya untuk bisa segera tuntas. Namun pada saat itu masih dalam tahapan proses. Jadi kami pertama kali masuk menjabat di sana, kita menuntaskan hal-hal tersebut. Kita coba untuk recovery melalui beberapa kegiatan, beberapa pembahasan untuk melalui suasana pasca pandemi COVID-19. Lalu berikutnya kita fokus untuk menuntaskan kelembagaan. Jadi saya datang ke situ istilahnya ke rumah setengah jadi lah. Kita tinggal di rumah setengah jadi, jadi nggak bisa langsung nikmatin rumahnya, tapi kita harus ya rapi-rapi dulu gitu. Tuntaskan biar kedepannya BP bisa berjalan dengan baik. Nah kemudian sudah 4 tahun ya Pak berjalan. Setelah tadi 4 tahun itu Pak, apa realisasi capaian kerja utama BP Bintan selama 4 tahun terakhir ini? Dan program strategis apa yang menurut Bapak yang paling berhasil mendorong kemajuan dari kawasan, terutama dalam hal investasi, pelayanan, dan juga pengembangan? Ya, jadi yang pertama itu adalah akselerasi masif dengan penerapan target kinerja yang dievaluasi per kuartal. Lalu berikutnya tentu reformasi birokrasi, total internal yang menghasilkan tata kelola lembaga yang bersih, responsif dan adaptif. Jadi nggak cuma eksternal tapi internal juga diubah kita semua ya Pak ya. Nah ini kan Bapak waktu dilantik pertama kali masih 28 tahun ya Pak waktu itu. Jadi menjadi BP termuda di Indonesia. Pasti banyak pandangan dong Pak dan ekspektasi juga yang muncul dari para kalangan pengusaha begitu ya. Mungkin ada yang meragukan tapi tidak sedikit juga yang melihat sebagai semangat baru bagi BP Bintan. Nah dari Bapak sendiri bagaimana menghadapi penilaian publik saat itu dan apa yang ingin Bapak buktikan kepada seluruh publik begitu ya ketika Bapak menjabat menjadi BP Bintan? Ya Mbak Gemma, jadi pada saat itu saya menghadapi sebuah dilema juga. Di umur 28 tahun, saya mencoba untuk mengikuti suatu bidding atau tes di posisi yang menurut
saya juga sebetulnya itu luar biasa gitu ya tanggung jawabnya. Dan alhamdulillah saya terpilih. Nah, ketika terpilih itu antara apa ya, suasana hati itu berkecamuk lah. Kita merasakan mau menghadapi suatu hal yang besar gitu ya di usia yang pada saat itu menurut saya juga masih relatif muda gitu ya. Cuman kembali lagi, saya merasa bahwa dalam mengemban suatu amanah atau tanggung jawab, umur itu tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan. Terlalu banyak contoh saat ini teman-teman atau kalangan muda yang betul-betul bisa menunjukkan kapasitas dan integritas gitu ya. Mereka bisa berprestasi di bidangnya, di jalannya masing-masing. Nah, saya lebih bagus fokus bekerja. Kita berkomitmen karena saya di BP juga nggak bisa sendiri, Mbak. Kami di BP itu adalah sebuah tim dengan komunikasi yang baik. Saya membangun komunikasi dengan teman-teman bidang dan teknis dan lain-lain. Saya meyakini bahwa semua tantangan bisa kita jawab apabila kita memiliki komitmen dan konsistensi yang sama dengan teman-teman. Jadi menjadi sebuah teamwork gitu. Oke, Pak Farid, kita kan tadi berbicara mengenai tantangan ketika menjadi Kepala BP Bintan diangkat di tahun 2021 pasca pandemi. Nah, bagaimana nih Pak Farid ini meningkatkan kebangkitan pariwisata Bintan hingga kembali diminati baik dari wisatawan domestik maupun dari mancanegara untuk pergi ke Bintan? Oke, jadi memang hal tersebut kan dinamika seperti itu memang kerap terjadi di masing-masing wilayah gitu atau kawasan. Nah, pada saat ini Mbak, kami BP Bintan itu sangat terbantu dan memang sudah berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini kita sudah berdiskusi dengan Pak Bupati, Pak Kepala Dinas Pariwisata juga gitu ya. Dan tentu dengan pengelola kawasan-kawasan pariwisata di Bintan untuk bagaimana menarik kembali minat wisatawan datang berbondong-bondong ke Bintan. Seperti contohnya bahwa hari ini tuh ada beberapa event tahunan di Bintan yang memang memiliki skala internasional. Yang memang setiap tahunnya itu cukup menjadi pionir kami menarik turis-turis mancanegara untuk datang ke Bintan. Dan kalau dari segi BP-nya, kita juga saat ini sedang mengoptimalkan preservasi pembangunan fasilitas untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan internasional, kegiatan pariwisata internasional tadi. Jadi kita kolaborasi biar infrastruktur persiapannya kami yang siapkan, mendukung event yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi sampai hari ini antusiasme wisatawan mancanegara maupun lokal tuh masih sangat tinggi karena kita juga tercatat untuk kunjungan turis mancanegara itu tertinggi nomor 2 setelah Bali. Untuk turis mancanegara. Jadi kita memanfaatkan momentum tersebut, apalagi kita sekarang Bintan tuh berada di hadapan 2 negara tetangga, ya, ada Singapura, ada Malaysia. Jadi itu privilege yang luar biasa yang dimiliki oleh Bintan dan kita harus optimalkan itu. Jadi setelah akses juga lebih mudah untuk dicapai dari mancanegara begitu ya Pak? Betul. Oke, kita masih akan bahas lebih lanjut Pak terkait dengan nilai investasi nih yang ada di BP Bintan, tapi kita akan kembali setelah jeda ya Pak Farid. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami masih bersama dengan Kepala BP Bintan, Pak Farid. Kita masih akan bahas terkait dengan potensi investasi dan juga pariwisata di BP Bintan ya Pak Farid. Nah Pak Farid, kita akan mulai ngomongin data nih Pak, data perkembangan nilai investasi di KPBPB Bintan sepanjang tahun 2020 hingga 2025. Ini kan terlihat adanya dinamika dan juga fluktuasi, baik dari investasi asing maupun domestik di tengah kondisi ekonomi global yang terus berubah. Mulai dari dampak pasca pandemi hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Karena kan kita tahu banyak konflik di dunia saat ini ya Pak Farid. Bagaimana nih Bapak Farid melihat sebagai Kepala BP Bintan membaca tren ini, ketidakpastian ekonomi global akan berpengaruh di BP Bintan? Ya, jadi
fluktuasi investasi itu merupakan hal yang wajar ya. Karena kita juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, geopolitik, dan serta dinamika pasar internasional yang seperti tadi Mbak Gema sampaikan bahwa itu berubah-ubah gitu ya. Namun yang terpenting kami, KPBPB atau BP Bintan tetap menunjukkan daya tahan dan daya tarik investasi yang kuat. Hal ini bisa kami buktikan dari realisasi investasi setiap tahunnya yang masuk dalam tren positif. Gitu. Sehingga memang kami bisa sampaikan bahwa investasi itu terus tumbuh dan berkembang gitu di dalam kawasan di setiap tahunnya. Hal ini juga terlihat dari konsistensi realisasi investasi yang tidak stagnan saja, bahkan muncul investasi-investasi di bidang yang baru gitu. Sehingga kami meyakini bahwa hal tersebut bukan berarti tidak menjadi hambatan, tapi bisa kami lalui. Oke, jadi tetap realistis, tapi tetap mengikuti tren global. Betul, begitu ya. Dan optimis. Pak Farid, kalau kita melihat di bawah pemimpinan Bapak ini kan kawasan Lobam dan juga Lago ini berhasil menarik banyak perusahaan besar dan investor asing. Ini tentu menunjukkan daya saing Bintan yang semakin kuat di mata dunia. Namun kalau kita melihat data yang ada nih Pak, hampir seluruh perusahaan besar di kawasan tersebut didominasi oleh investor asing. Nah, menurut Bapak, apakah ini bisa dilihat sebagai tanda keberhasilan Bintan menjadi magnet investasi global atau justru ada tantangan ketergantungan yang perlu diantisipasi sendiri? Jadi kalau bicara terkait PMA dan PMDN ya Mbak Gema, Bintan memang pada saat ini terutama di industri itu didominasi hampir 85% itu penanam modal asing. Kalau saya melihatnya ini bukan terkait dengan keberhasilan atau seperti apa, tapi saya melihat bahwa berarti pasar dunia hari ini itu mempertimbangkan dan bisa melihat bahwa Bintan memiliki kesempatan, memiliki peluang yang besar untuk mereka bisa membangun dan melebarkan sayapnya di Kepulauan Riau, terutama khususnya di Kabupaten Bintan. Untuk membangun citra tersebut, untuk membangun keyakinan tersebut, tentu kan itu butuh waktu, butuh cara-cara yang mungkin juga dekat dengan pasar internasional. Jadi menurut saya hari ini bukan berarti bahwa tidak ada juga penanam modal dalam negeri atau PMDN, melainkan memang sebenarnya hampir berimbang. Hanya sektor-sektornya saja yang mungkin berbeda. Dan memang yang sedikit mencolok itu di industri itu memang PMA. Karena kan rata-rata kalau PMA berinvestasi di negara lain, mereka akan betul-betul membangun sebuah konsep yang master plan-nya itu betul-betul jangka panjang, sehingga itu lebih mencolok. Tapi saya meyakini bahwa ini menjadi poin positif bagi BP Bintan ketika pasar internasional atau global itu percaya bahwa berinvestasi di Bintan itu bisa survive dan baik gitu. Oke, Pak Farid, kalau berbicara soal investasi, misalnya nih ada pengusaha yang datang ke Bintan mau berinvestasi, apa insentif dan juga fasilitas bebas biaya yang bisa diberikan dan dinikmati oleh para pengusaha ini? Ya, jadi apabila ada pelaku usaha yang ingin berinvestasi di dalam kawasan KPBPB Bintan, itu memang ada beberapa refleksi atau beberapa privilege yang diberikan bagi para pelaku usaha. Yang pertama adalah pembebasan bea masuk. Yang kedua adalah pembebasan PPN atau pajak pertambahan nilai. Berikutnya adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir adalah cukai bahan baku. Jadi hal tersebut memang menjadi privilege ketika pelaku usaha berinvestasi dan menggunakan izin usaha kawasan di dalam kawasan free trade zone. Dan berikutnya juga kami di dalam kawasan ini memiliki kuota, Mbak. Jadi kuota ini memang diperuntukkan bagi para pelaku usaha yang melakukan aktivitas bisnisnya di dalam kawasan KPBPB. Sehingga itu juga bisa nanti memangkas harga-harga segala macam sehingga jauh lebih murah dan lebih efisien lagi gitu kan. Nah, berbicara soal kewenangan memudahkan izin untuk para pengusaha begitu ya Pak Farid, kan sudah ada didukung dalam sistem digital OSS ya Pak Farid. Nah, menurut Bapak sendiri sejauh mana nih layanan ini mampu menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha agar investasi di Bintan ini jadi lebih cepat dan juga efisien? Iya, jadi kalau kita bicara OSS, online single submission ini kan memang sebuah terobosan atau upaya pemerintah memangkas birokrasi gitu ya. Nah, memang
hal tersebut juga sangat baik gitu. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan sistem online seperti ini, itu akan memangkas tahapan-tahapan tatap muka, yang dimana itu betul-betul bisa memangkas waktu dan menjadi lebih efisien dan efektif lagi ke depannya dalam pengurusan perizinan. Nah, selain itu juga diperlukan dukungan penuh dari Kementerian Pusat untuk mendelegasikan kewenangan secara utuh ke kami dalam proses perizinan, sehingga nanti pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, efektif dan responsif. Oke. Nah, sebagai penutup nih Pak Farid, apa komitmen terbesar dan juga target utama yang ingin Bapak wujudkan ke depan agar BP Bintan ini tidak hanya menjadi kawasan investasi unggulan di Indonesia, tapi juga benar-benar mampu menempatkan Bintan sebagai salah satu tujuan terbaik bagi pelaku bisnis usaha global di Asia? Saya punya harapan gini, Mbak Gemma. Saya merasa bahwa BP ini tidak boleh hanya memberi dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha, melainkan juga harus memberi dampak yang nyata dan signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Yeah. Karena secara pribadi saya merasa bahwa keberhasilan sebuah lembaga tidak serta-merta hanya karena lembaga itu sendiri, melainkan dukungan-dukungan dari sekitarnya. Nah, saya juga ingin masyarakat di Bintan itu menjadi bagian penting dalam berkembangnya dan lahirnya investasi-investasi di Bintan. Mereka harus turut andil dan turut serta di dalam itu. Sehingga ke depannya saya rasa siklus atau aktivitas ekonomi itu bisa lebih aman dan long term lagi di Bintan apabila seluruh pihak bisa kita konsolidasikan, bisa kita dudukan bersama. Jadi besar harapan saya ke depannya BP betul-betul bisa hadir di tengah-tengah itu, tidak hanya sebagai regulator perizinan maupun inisiator lahirnya investasi baru, melainkan dapat merangkul seluruh stakeholder, lapisan masyarakat juga untuk sama-sama mewujudkan Bintan yang lebih maju dan sejahtera lagi. Oke, jadi keterlibatan semua pihak ya Pak di Betul, Bintan ya. betul. Baik, terima kasih banyak kepada Kepala BP Kawasan Bintan Bapak Farid Irfan Siddiq SH yang sudah berbagi optimisme dan juga semangat pembangunan bersama kita pada pagi ini. Sosok Kepala BP termuda di Indonesia ini menunjukkan bahwa kepemimpinan muda juga mampu menghadirkan percepatan, inovasi dan juga harapan baru bagi kemajuan wawasan. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Mbak Gemma. Dan pemirsa, Bintan telah membuktikan bahwa sebuah potensi besar hanya akan menjadi kekuatan nyata apabila diimbangi dengan komitmen, pembangunan infrastruktur, serta kemudahan investasi yang berkelanjutan. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena program Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.